وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ma hiya muddatur ridha al-mujibu lit-tahrim? Berapa lama ataupun berapa usia daripada si bayi yang disusui yang bisa merubah status dia menjadi mahram? Berapakah usia si bayi yang disusui berapakah usia bayi yang apabila dia disusui merubah status dia menjadi mahram? Sebagaimana yang ada kita singgung-singgung bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhramu minar radhaati ma yuhrabu minan nasab. Apa yang diharamkan dikarenakan menyusui sama dengan apa yang diharamkan dikarenakan nasab. Artinya seorang anak yang disusui oleh seorang ibu maka dia bisa menjadi mahram bagi si ibu, ya. Kalau disusuinya berarti dia menjadi anak susuan. Status dia menjadi mahram sebagaimana halnya anak kandungnya sendiri. Ya, anak kandungnya kan mahram, demikian juga anak yang dia susui. Tapi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini terkait dengan ini terkait dengan Ini terkait dengan susuan ibunya. Nah, sekarang yang akan dibicarakan ini, terus berapa usia si bayi ini? Apakah ada batasannya? Atau berapa saja usianya kalau disusuin oleh seorang ibu maka dia menjadi mahram? Dhahaba jumhurul ulama ila anna radha'a mujibul tahrim. Bahwasanya jumhur para ulama berpendapat bahwa usia bayi yang disusui yang bisa merubah statusnya menjadi mahram maka fil haulaini, yaitu yang usia maksimal 2 tahun. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu yang menyusui anaknya maka dia menyusui 2 tahun sempurna.
Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhramu minar ridhaati minar ridha, bisa ridhaati bisa radhaati, dua bacaan. La yuharrimu minar ridhaati illa ma fatikal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan menyusui itu tidak akan merubah status, tidak akan merubah status menjadi mahram, kecuali mafatikal am'a, kecuali yang bisa mengenyangkan perut, yaitu fisadi, yaitu di zaman penyusuan. Wa kana qabla fitam, yaitu sebelum dia disapih, ataupun sebelum 2 tahun, sebelum dia disapih. Jadi di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, kalau dia 2 tahun ke bawah, waktu itulah dia disusui oleh seorang ibu, maka otomatis ini anak, ini bayi menjadi mahram bagi si ibu susuan. Kalau sudah dia menjadi mahram bagi ibu susuan, ya berarti ibu susuan mahram, bapak susuan, istri daripada ibu yang menyusui dia, suami dari ibu yang menyusui dia menjadi bapak susuan. Anak dari ibu yang menyusui dia menjadi saudara susuan. Kalau si ibu yang menyusui dia ini punya orang tua, maka orang tua itu menjadi kakek susuan. Kalau si ibu ini punya saudara dan saudari, berarti dia itu adalah paman dan bibi susuan, mahram semua jadinya. Ya sama statusnya seperti anak bagi si perempuan, bagi si ibu yang menyusui. Hanya saja dari sisi mahramnya saja, tidak masalah warisan, tidak masalah perwalian. Kalau yang disusui seorang ibu adalah seorang bayi perempuan, kemudian dia menikah, bapak susuannya nggak boleh jadi wali. Demikian ikhwah. Ya, jadi di sini aja terkait masalah mahram, bukan yang lain-lainnya. Ya. Wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi SAW wa ghairihim, dan inilah yang diamalkan oleh umumnya para sahabat, para ahlul ilmi, para ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Anna radha'ata la tuharrim illa ma kana dunal haulaini, bahwasanya menyusui itu tidak bisa merubah status si bayi menjadi mahram, kecuali kalau usianya di bawah 2 tahun. Artinya kalau dia seorang ibu menyusui anak yang usia sudah 3 tahun, itu tidak bisa merubah status si anak menjadi anak susuan atau menjadi mahram si ibu yang menyusui. Wa ma kana ba'dal haulaini kamilaini fa innahu la yuharrim syai'an. Adapun setelah usia 2 tahun, apabila seorang ibu menyusui sang bayi yang usia di atas 2 tahun, maka bayi tersebut tidak berubah statusnya menjadi mahram si ibu. Wa akhraj syaikhan fi sahihima min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, wa indaha rajulun, dan ternyata di situ ada seorang laki-laki. Di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha ada seorang laki-laki. Fa ka'annahu taghayyara wajhuhu, melihat ada laki-laki di rumah Aisyah, berubah wajah Rasulullah SAW. Ka'annahu kariha, sepertinya beliau tidak suka, kok ada laki-laki, siapa ini, begitu. Faqalat, lantas Aisyah mengatakan, innahu akhi, ya Rasulullah, dia adalah saudaraku, maksudnya saudaraku sesusuan. Faqala, lantas Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, unzurna ma ikhwanukunna, kamu coba perhatikan kembali siapa-siapa saja
saudara-saudara sesuanmu. Fa innamar radha'atu minal maja'ah, sungguhnya yang dikatakan susuan itu yaitu yang bisa mengenyangkan. Yang bisa mengenyangkan. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah menyuruh Aisyah, coba kamu perhatikan lagi. Apakah saudara yang kamu katakan sesusuan itu memang sudah memenuhi syarat persusuan apa tidak? Kalau enggak, berarti dia tidak mahram. Kamu enggak boleh membawa dia masuk ke dalam rumah. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj Daruqutni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Daruqutni meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak ada yang namanya susuan kecuali bayi yang berusia maksimal 2 tahun. Was-sahih annahu mauquf ala Ibnu Abbas. Tapi yang sahih bahwasanya hadis ini mauquf, ucapan Ibnu Abbas, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'uhu wahmun min Haytham bin Jamil. Adapun kesalahan itu berasal dari kesalahan Haytham bin Jamil. Perawi di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Haytham bin Jamil. Dialah kesalahan itu muncul dari dia, karena dia mengatakan bahwasanya ucapan itu adalah ucapan Rasulullah. Padahal yang sahih, yang benar adalah ucapan tersebut adalah ucapan Ibnu Abbas, yaitu la radha'a illa ma kana fil haulaini, tidak ada susuan kecuali bayi yang berusia 2 tahun, maksimal 2 tahun. Ini adalah yang benar, yang sahih riwayatnya, ucapan Ibnu Abbas, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Muwatta'i, dalam kitab Muwatta, yaitu karangan Imam Malik, bisanadin sahih, disebutkan dengan sanad yang sahih, ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, la radha'ata illa man arda'a fi shaghir wa la radha'a fil kabir. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya tidak ada yang namanya susuan kecuali yang disusui itu bayi, bukan orang besar. Jadi baik Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas maupun Abdullah bin Umar, mereka sepakat bahwasanya yang disusui itu bayi. Bayilah ya, kalau disusui dia merubah statusnya menjadi mahram. Kalau enggak bayi maka tidak bisa menjadi mahram walaupun dia sempat disusui. Kemudian wa indahu aydha, dalam kitab Muwatta Imam Malik juga bisanadin sahih, disebutkan dengan sanad yang sahih, an bin Amr radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, jaa rajulun yas'aluhu an ridha'il kabir. Seorang laki-laki datang untuk menanyakan tentang menyusui orang yang sudah besar. Artinya apakah orang ini yang sudah besar ini juga, yang sudah dewasa ini juga kalau disusui akan menjadi mahram? Kemudian faqala, dia berkata, ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Jadi di sini Abdullah bin Amr, Ibnu Amr radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah ini. Dia mengatakan bahwasanya ja'a rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang laki-laki menghadap Umar bin Khattab. Faqala, dan berkata, inni kanat li walidah wa kuntu ata'uha. Sesungguhnya aku memiliki hamba saya perempuan dan aku lakukan hubungan intim dengan dia. Ya boleh dalam Islam ikhwah. Apabila seorang laki-laki memiliki hamba sahaya perempuan, boleh dia melakukan hubungan intim. Ya. Boleh dia berjima dengan hamba sahaya tersebut. Kemudian fa'amidat imra'ati ilaiha fa'arda'atha. Lantas diam-diam istriku menyusui si hamba perempuan ini. Ya ikhwah,
mungkin si istri ini cemburu lah dengan suaminya. Kenapa kok berhubungan dengan lakukan hubungan? Mungkin lebih ya Allahu a'lam, intinya cemburulah istrinya terhadap si suami yang lakukan hubungan dengan si hamba saya perempuan tersebut. Maka dia mikir dengan cara bagaimana supaya suaminya tidak lagi lakukan hubungan intim dengan si hamba saya. Fa'arda'atha, maka sengaja fa'amilat imra'ati ilaiha fa'arda'atha, sengaja istriku menyusui si hamba saya. Jadi hamba saya suruh menyusui dengan dia. Menyusul hamba saya ini, ya mungkin pada waktu itu si istrinya ini sedang memiliki bayi sehingga dia punya air susu, ya. Sehingga dia punya air susu, maka namanya juga hamba saya kan bisa dipaksa. Maka disusuilah, maka menyusulah si hamba saya perempuan yang sudah besar ini, ya namanya juga dia sudah bisa berhubungan intim dengan istri si laki-laki ini. Kemudian ikhwah, fadakhalat 'alaiha faqalat, fadakhaltu 'alaiha, lantas aku pun masuklah ke rumah. Faqalat, si istri mengatakan, lantas istriku mengatakan, dunak, kata istriku, jangan kamu dekat-dekat jangan kamu dekati si hamba saya itu. Mengapa demikian? Faqad wallahi arda'tuha, demi Allah aku sudah susui dia. Insyaallah ini makarnya mama ya. Ya, jadi makar istrinya karena cemburu, dia tidak ingin suaminya mendatangi ataupun melakukan hubungan intim dengan hamba sahayanya, disusuinnya lah hamba saya tersebut. Sehingga ketika laki-laki ini mau melakukan hubungan itu kembali dengan si hamba sahaya, istrinya mengatakan, jangan bang, kalau bahasa kita jangan bang, saya sudah menyusui dia. Jadi kalau dia sudah disusui berarti dia menjadi mahram. Aku menjadi ibu susuannya, engkau menjadi bapak susuannya, berarti mahram. Gak boleh kamu lakukan hubungan lagi dengan dia. Begitulah pernyataan si perempuan. Itulah pertanyaan laki-laki ini kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar, berkata Umar, auji'ah, kau pukul dulu istrimu itu. Wa'ti jariyatak, kamu datangi. Silahkan kamu boleh mendatangi dia. Kamu boleh melakukan hubungan intim dengan dia. Ya, fa innama radha'atus shaghir, karena semuanya menyusui itu di saat seorang itu masih bayi, bukan gede macam begini. Demikian ikhwah. Jadi Umar juga mencium bau ini makar daripada istrinya ini karena kecemburuan. Makanya beliau mengatakan, coba kau pukulkan dulu istrimu itu. Pukul dia, kasih hukuman begitu. Enggak begitu yang bisa menjadikan seorang menjadi mahram. Ya. Menyusui untuk menjadi mahram itu tidak orang besar tapi anak kecil ataupun bayi. Baik. Ada kisah lain, wa akhraja Abdul Razzaq min al-Musannif an Abi Atiyah al-Wadi'i. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab musannifnya, yaitu dari Abi Atiyah al-Wadi'i, dia berkata, qala jaa rajul ila Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu faqala, datang seorang laki-laki menghadap ataupun seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, dia berkata, si laki-laki ini berkata, innaha kanat ma'i imraati, istriku, aku memiliki seorang istri, fahasara labanuha fi sariha, payudaranya atau susunya itu padat karena air susu sudah membengkak begitu karena produksi air susu. Lantas faja'altu amussuhu summa amujjuhu, maka aku pun mengisap air susu tersebut dari susu istriku supaya meredakan kepadatan. Kan sakit ikhwah. Ya, bagi siapa yang pernah punya istri, yang sudah memiliki istri, kemudian si istri menyusui anak, ini pasti dia juga tahu lah bahwasanya kalau si bayi tidak menyusu ataupun mungkin belum selesai menyusu, sementara air susu itu padat ya, terus memproduksi, itu membuat susu si ibu jadi padat dan ini sakit ya, itu membuat rasa sakit pada dada si ibu, maka harus disusukan ke si bayi supaya mengurangi kepadatan ini.
Jadi yang mengurangi kepadatan ini Allah alam kenapa nggak disusuin ke bayinya, Allah alam, atau mungkin bayinya sudah kenyang tapi masih padat, maka si suamilah yang mengisap air susu tersebut. Wah mujjuhu, dan aku lepehkan. Dalam riwayat yang lain ya ada juga yang terminum. Kalau sekarang kan nggak perlu seperti itu, sekarang kan ada alat pemeras ya kan, alat pemeras air susu ibu. Demikian ikhwah. Kemudian fa'ataitu Aba Musa al-Asy'ari. Lantas si suami laki-laki ini mungkin dia teringat, ini air susunya ada yang terminumku ini. Kalau terminum olehku, apakah aku menjadi anak susuan ya bagi istriku? Begitu. Makanya galaulah si suami ini, si laki-laki ini. Dia pergi bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Faqala, lantas dia berkata, fasa'altuhu, aku bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Faqala, dia berkata, hurrimat alaik. Kata Abu Musa, kalau begitu istrimu sudah haram terhadapmu. Ya. Atau kamu sudah haram terhadap istrimu. Artinya istrimu itu tidak lagi istrimu, tapi sudah menjadi ibu susuanmu, berarti jadi mahrammu. Haram kamu gauli, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala, itulah cerita laki-laki ini kepada Abdullah bin Mas'ud ya, tentang kisah tersebut. Mendengar cerita itu ya, faqama wa qumna ma'ahu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berdiri dan kami pun ikut berdiri bersamanya. Berarti bersama laki-laki ini, bukan hanya si laki-laki ini yang datang, tapi mungkin ada temannya lah. Faqama faqumna ma'ahu. Maka mendengar hal itu, mendengar jawaban dari Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud pun bangkit. Abdullah bin Mas'ud pun bangkit dari tempat duduknya dan kami pun ikut bangkit. Kemudian hatta intaha ila Musa, dan dia pun pergi sampai pergi ke tempat Abu Musa. Ke tempat Abu Musa al-Asy'ari. Ya kami ikut aja terus. Faqala ma aftaita hadza. Lantas Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa yang telah kamu fatwakan untuk kasus laki-laki ini? Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa. Fa akhbarahu billadzi aftah. Lantas Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan apa yang telah dia fatwakan terhadap si laki-laki tersebut untuk case si laki-laki ini. Faqala Ibnu Mas'ud, lantas Abdullah bin Mas'ud wa akhadha bi yadir rajul, sambil pegang tangan si laki-laki ini, aradi antara hada, menurut ente apakah dia bayi yang masih disusui? Begitu. Jadi sambil memegang tangan si laki-laki ini, apa menurut ente orang segede begini ini memang usia bisa disusui? Memang kira-kira dia manusia menyusui? Begitu. Innama radha'u ma anbatatil lahmi waddam. Yang dikatakan menyusui itu adalah usia di mana yang bisa menyusui itu bisa menumbuhkan daging dan darah. Itu ikhwah. Ya. Lantas faqala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, lantas Abu Musa al-Asy'ari berkata, la tas'aluni an syai'in ma kana hadzal hibr baina adhhurikum. Apa kata Abu Musa? Lain kali kalau masih ada beliau ini, seorang alim ini, itu Abdullah bin Mas'ud, sambil menunjuk Abdullah bin Mas'ud, ya, sambil menunjuk ke Abdullah bin Mas'ud. Lain kali kalau masih ada orang ini, seorang alim macam dia ini, jangan kalian tanya kepadaku. Kalau dia masih ada bersama kalian, tolong jangan tanya aku, tanya dia lebih alim dibandingkanku. Itulah makna daripada pernyataan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dari dua kisah ini jelaslah bahwasanya yang namanya menyusui yang dapat merubah status seorang dari tidak mahram ke mahram itu adalah usia masih kecil. Ya, kemudian di awal dibatasi lagi usianya selama usianya di bawah 2 tahun. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fadh-dhahir hadzal ladillah yurajjihu annahu la radha illa ma kana fil haulaini. Dari dalil yang telah kita sebutkan jelaslah bahwasanya ya, yang rajih bahwasanya tidak ada susuan kecuali di bawah usia 2 tahun. Wa qad dhahaba jama'atun min ahli al-'ilmi ila anna radha' al-kabir muharrim. Namun begitupun ada sejumlah para ulama yang menyatakan bahwasanya menyusui orang yang sudah besar juga bisa menjadi mahram, membuatnya menjadi mahram. Walau kana syaikhan, walaupun dia orang tua. Walaupun yang disusui itu adalah orang tua. Wastadallu bima rawahu Muslim
fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ja'at Sahlatu bintu Suhail, bahwasanya seorang wanita yang bernama Sahlah bin Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim. Ya Rasulullah, aku melihat Abu Hudzaifah sudah tak suka dengan masuknya Salim ke rumahku. Jadi Salim ini ikhwah, anak kecil yang sering masuk ke rumah Sahlah binti Suhail dari kecil, ya seperti anak angkat lah gitu mungkin ya. Anak angkat. Jadi sering namanya anak kecil sering masuk ke rumahnya Abu Hudzaifah. Tapi permasalahannya dia sekarang sudah besar. Makanya setiap kali Salim masuk ke rumah, Sahlah melihat Abu Hudzaifah suaminya, ya, berubah wajahnya. Nggak suka Abu Hudzaifah melihat Salim masuk lagi ke rumah dia. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irdi'ihi. Lantas Nabi SAW berkata kepada Sahlah binti Suhail, ya kalau begitu kamu susuin aja si Salim. Faqalat, kata Sahlah binti Suhail, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Gimana mungkin ya Rasulullah aku susui dia sudah dewasa, sudah gede, laki-laki sudah besar. Fatabassama Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun tersenyum mendengar pernyataan Sahlah bin Suhail. Wa qala qad alimtu anna rajulun kabir. Aku sudah tahu bahwasanya dia adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah remaja, sudah besar. Demikian. Jadi dari sinilah sejumlah ulama ada yang mengatakan pokoknya kalau dia disusui, mau dia anak bayi, anak remaja, bahkan orang tua pun kalau dia sempat menyusui dengan seorang perempuan, maka perempuan itu berubah menjadi mahramnya. Perempuan itu menjadi ibu susuannya. Kakek-kakek sekalipun kalau dia menyusu, diisepnya susu ibu seorang wanita, kemudian diminumnya air susunya, maka dia menjadi mahram bagi si wanita tersebut. Wanita tersebut menjadi ibu susuannya. Inilah dasarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka akhirnya Sahlah menyusui. Ya itu kan tidak harus langsung, kan bisa dengan diperah dan seterusnya. Kemudian waqtalafat ara'u ahli ilmi haula hadzal hadis. Para ulama pun berbeda pendapat mengomentari hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ini khusus untuk Salim, ada yang mengatakan ini hadis memang sahih tapi sudah dimansuhkan, sudah dihapus hukumnya, ya dulu boleh, sekarang udah nggak boleh lagi karena ada dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang namanya penyusuan orang yang sudah dewasa. Demikian. Namun ada juga yang menyatakan bahwasanya boleh, tapi di saat-saat darurat di mana kondisinya mau tidak mau memang tidak ada cara lain, harus disusui, maka inilah salah satu jalan keluar agar dia menjadi mahram. Nggak ada cara lain lagi. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Namun enggak disebutkan rinciannya apa syarat-syaratnya sampai dikatakan boleh untuk menyusui walaupun dia sudah besar, nggak disebutkan. Namun begitulah ikhwah. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini mengomentari hadis ini. Yang pertama mengatakan hadis ini khusus untuk Salim saja, selain Salim tidak ada, tidak dibolehkan. Ada yang menyebutkan hadis ini sudah mansukh hukumnya dengan adanya dalil-dalil yang tidak ada yang namanya penyusuan untuk orang yang sudah dewasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya ada keringanan jika memang mau tidak mau harus tidak bisa mengelak dari itu, tidak bisa mengelak dari yang seperti itu. Tidak ada cara lain selain harus menyusui si orang ini walaupun sudah besar, karena sangat dibutuhkan dia misalnya, atau mungkin ada alasan-alasan lain yang memang mau tidak mau dia harus ada di rumah tersebut, maka dibolehkan. Allahu a'lam bissawab.